Jauh di tengah pulau Lombok yang subur, di mana kabut pagi masih sering menyelimuti lembah, dan alunan gamelan bambu terdengar syahdu, pernah berdiri sebuah kekuatan besar orang Sasak, Kedatuan Pejanggik. Ini adalah kisah tentang sebuah peradaban yang lahir dari tanah, air, dan semangat juang yang tak pernah padam. Di masa itu, kekuatan sebuah kerajaan tak hanya diukur dari tajamnya pedang, tapi juga dari dalamnya kebijaksanaan, kuatnya adat, dan kemampuan merawat rakyat. Pejanggik tumbuh di wilayah yang kini kita kenal sebagai Praia dan sekitarnya. Di Lombok Tengah, disinilah benteng-benteng tanah liat dibangun, parit pertahanan digali, dan pemukiman yang rapi menjadi pusat kehidupan politik, budaya, dan spiritual suku Sasak. Jauh sebelum pengaruh dunia luar datang, pemimpinnya yang paling termasyhur adalah Datu Pejanggik, seorang raja yang kebijaksanaannya setara wali dan keberaniannya melegenda. Ia memimpin di era penuh gejolak, saat kedituan Sasak, seperti Selaparang, Langko, dan Bayan, saling berebut pengaruh. Namun, Pejanggik selalu istimewa. Ia dikenal sebagai tempat lahirnya para prajurit tangguh dan pemikir ulung, karena rakyatnya hidup dengan disiplin dan persatuan yang kokoh. Konon, setiap fajar, sang datu akan berdiri di pelataran istana, memandang sawah yang menguning dan rakyatnya yang bergerak serentak. Kekuatan sejati bukan pada perang, katanya, melainkan pada kemampuan menjaga tanah ini tetap makmur untuk anak cucu Kateka Tania menjadi penuntun, meresap ke dalam jiwa setiap warganya. Pada masa jayanya, Pejanggik menjadi pusat pelatihan perang dan strategi. Para pemuda tak hanya belajar memainkan perisai dan keris, tapi juga mendalami filsafat hidup dari lontar-lontar kuno. Di arena latihan yang luas, hentakan kaki dan debu yang membumbung tinggi menjadi saksi bisu ambisi besar mereka. Namun, kedamaian tak selamanya abadi. Persaingan sengit dengan Kedatuan Selaparang di timur menjadi babak paling panas dalam sejarah Sasak. Selaparang dengan jaringan kekuasaannya yang luas memandang Pejanggik sebagai ancaman. Sebaliknya, Pejanggik merasa berhak mempertahankan pengaruhnya di dataran tengah yang strategis. Ketika genderang perang akhirnya ditabuh, seluruh Pejanggik bersatu. Para ibu menabur beras sebagai restu, dan para prajurit mencium tanah, bersumpah untuk menang atau mati terhormat. Pertempuran dahsyat pun pecah. Asap hitam membubung, dan denting senjata memecah kesunyian. Datu Pejanggik sendiri turun ke medan laga, menggenggam keris pusaka Sangkelsari yang konon ditempa di puncak Rinjani. Dengan keberanian menyala, ia memimpin pasukannya, memukul mundur musuh, dan mengembalikan kepercayaan rakyatnya. Namun, roda sejarah terus berputar. Datangnya pengaruh dari Bali membawa gelombang baru yang mengubah peta politik Lombok. Meski Kedatuan Pejanggik berdiri gagah, kekuatan besar dari luar akhirnya meruntuhkan benteng-bentengnya, menandai akhir dari masa kejayaannya. Tapi, apakah Pejanggik benar-benar lenyap? Tidak. Semangatnya tak pernah padam. Rakyatnya menyimpan cerita dalam lontar, dalam tembang, dan dalam adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kini, sisa kejayaan itu masih hidup. Ia hadir dalam nama-nama daerah, dalam tradisi adu ketangkasan presean, dan dalam garis keturunan bangsawan yang masih ada hingga kini. Setiap kali gendang presean dipukul keras, seolah suara para leluhur Pejanggik bangkit kembali, mengingatkan kita bahwa kejayaan mereka tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Pejanggik bukan lagi kerajaan yang memegang pedang. Ia telah menjelma menjadi warisan budaya, identitas, dan roh perjuangan orang Sasak yang tak pernah tunduk kecuali pada kehormatan dan adat. Selama tanah Lombok masih bernapas, nama Pejanggik akan selalu disebut dengan penuh rasa bangga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti jejak sejarah dan budaya Nusantara yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya.